di pagi yang berbahagia ini. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pembawa risalah yang sempurna, manusia terbaik yang diutus ke muka bumi untuk memperbaiki akhlak manusia. Semoga dengan banyaknya kita berselawat, jadikan kita tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, uh, serta sekalian, untuk mempersingkat waktu, kami uh, langsung saja dipersilahkan pemateri kita untuk memaparkan materi kita di pertemuan yang ke-10 ini. Kami menghimbau kepada para peserta untuk mempersiapkan majelisnya, alat tulisnya, kemudian mengkondisikan tempat yang paling kondusif. Ya, semoga apa yang disampaikan berkah dan bermanfaat. Kami persilahkan kepada materi kita dengan segala hormat kepada alaihi tafadhal masykur wa ma'jur. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa qudwatina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ikhwah dan akhwat, para aba dan ummahat yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan taufik, hidayah, kasih sayang, ampunan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita kembali bersua untuk melanjutkan kajian rutin kita di setiap pagi bulan Ramadan, membaca salah satu kutaib. Ya, ini dia. Tis'un wa tis'una fikratan li hayatin zawjiyatin sa'idah. 99 kiat atau 99 nasihat untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang bahagia. Disusun oleh Syekh Dr. Musyabbab bin Fahad Al-Asimi hafizahullah ta'ala. Baik, kita telah sampai pada halaman yang ke-19 yang mungkin sudah ditampilkan ya. Tinggal antum lihat, kita baca bersama-sama dari setiap paragraf, dari setiap beberapa baris, kita akan terjemahkan. Ya, lalu kita berusaha mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang beliau susun. Dengannya kita dapat mewujudkan insya Allah kebahagiaan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Baik, kiat yang ke-10. Ya, sebelum kita menyebutkan kiat yang 10, kiat yang ke-9 kemarin apa ya? Apa kiat yang ke-9 kemarin? Ada yang masih ingat? Mudah-mudahan ada yang masih ingat. Kiat yang ke-9. Namanya adalah titik-titik.
Apa beda? Lebih cepatnya waktu berlalu. Apa beda? Tidak mengungkit-ungkit kebaikan. Tidak mengungkit-ungkit kebaikan. Itu sebelumnya ya. Fannul apa? Betul. Fannul ata, betul. Isinya kan, fannul ata tidak mengungkit-ungkit kebaikan. Cocok tahu. Isinya itu kandungannya adalah tidak mungkin kebaikan. Barakallahu fi. Cuman judulnya kan Fannul Ata, seni memberi. Nah, ya salah satu di antara seni memberi, memberi dengan tulus, tanpa pamrih, tak menanti balasan dan tidak menunggu pengakuan. Tentu saja tidak akan pernah memungkit-mungkitnya. Nah ini dia. Pak. Sekarang yang ke-10, judulnya Bawabatul Fadail. Bawabatul Fadail. Bawabah itu artinya gerbang. Al-Fadail sejumlah kemuliaan, keutamaan. Jadi inilah dia gerbang kemuliaan dan keutamaan. Siapa yang masuk pada gerbang ini bersama dengan seluruh anggota keluarganya, maka pasti dia dapat mewujudkan kebahagiaan di dalam berumah tangga bersama seluruh anggota rumah tangganya. Yang ke-10 ini Anda harus masuk Bawabatul Fadail. Kalau kemarin Anda harus memiliki seni di dalam memberi. Sebelumnya lagi yang ke-8 Anda harus menegakkan Rayatul Izzi, ya, bendera kemuliaan, yaitu sikap toleransi dan memberi maaf. Sebelumnya lagi yang ke-7 Anda harus memiliki Al-Kunzul Kabir. Anda harus memiliki perbendaharaan yang besar. Nah, ya kan? Dan perbendaharaan yang paling besar yang dimaksudkan adalah kesabaran. Ya. Tapi sebelumnya lagi, Anda harus memiliki madarul a'mal. Ya. Punya sesuatu yang menjadi poros semua amalan. Yaitu apa? Al-ihtisab. Ya. Mengharapkan pahala dari Allah saja. Ya. Baik, kita yang ke-10, oke? Kita baca nih sama-sama. Sudah ditampilkan Ustaz Agungnya? Baik, kita baca ya. Kalau begitu, Ustaz Agung barangkali. Baik. At-tawadhu'u min al-akhlaqil fadilati allati yanbaghi lil muslimi an yattasifa biha. At-tawadhu', kerendahan hati. Bukan kerendahan diri ya. Ya, rendah hati, bukan rendah diri. Rendah hati atau kerendahan hati minat akhlaqil fadilah. Ini adalah merupakan salah satu akhlak yang mulia. Allati yang bagi sepantasnya lil muslim, bagi setiap muslim, an yattasifa biha, untuk berhias dengannya, untuk bersifat dengannya. Jadi akhlak mulia yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Lalu beliau mengatakan wazaujani aulan nasi bimura'ati hadha al-khuluq al-muhim fi haqqi ba'dihima wa fi haqqil aulad. Ya, jadi suami istri adalah orang yang paling utama untuk mengamalkan, untuk memperhatikan akhlak yang sangat penting ini. Jadi suami istri adalah orang yang paling utama, paling layak untuk mengamalkan akhlak yang sangat penting ini, yaitu tawadhu.
Ya. Baik dalam melaksanakan hak mereka masing-masing terhadap satu sama lain maupun terhadap anak-anak. Ya. Jadi ketika pasangan itu menunaikan haknya, maka dia harus bersikap tawadhu terhadap pasangan lainnya. Suami bersikap tawadhu kepada istrinya, istri demikian pula yang menunjukkan ketawaduan kepada suaminya. Dan masing-masing anggota rumah tangga. Ayah terhadap anak, ibu terhadap anak. Baik. Lalu kemudian mahma tamayyaza ahaduhuma min ni'matin wa ala hadha yanbaghi an yansha'al aulad. Ya. Apapun kelebihan yang dimiliki salah satu dari mereka. Dengan akhlak ini anak-anak pun akan tumbuh dalam suasana yang penuh keharmonisan. Baik. Kita selesai dari paragraf yang pertama. Di sini Syekh sangat menekankan kepada masing-masing pasangan untuk menerapkan sifat tawadhu ini. Khususnya di dalam menunaikan hak. Meskipun mereka itu memiliki kelebihan-kelebihan pada sisi-sisi tertentu. Ada yang Allah berikan kelebihan pada kecerdasan, ada yang Allah berikan kelebihan pada bentuk fisik, ya. Ada yang Allah berikan kelebihan pada harta, kekayaan, karir, dan seterusnya. Jangan sampai kelebihan-kelebihan itu menghalangi seseorang untuk bersikap tawadhu, khususnya kepada anggota keluarga. Baik. Kemudian beliau mengatakan, fayatawadha az-zawju li ra'yi zawjatihi wa masyuratiha wa la yara annahu ahsana minha. Maka suami hendaknya bersikap tawadhu, rendah hati di dalam menerima pendapat-pendapat, usulan-usulan istrinya ketika ia bermusyawarah. Dan jangan sampai suami memandang dirinya lebih baik daripada istrinya. Jangan ia merasa saya lebih baik, saya lebih pintar, saya lebih utama. Maka semua pendapat harus dari saya. Istri tidak boleh berpendapat. Jadi suami harus bersikap tawadhu. Tetapi ada ini, wazaujatu kadzalik. Istri juga seperti itu. Ya. Jangan istri merasa makhluk terkuat di dunia. Yang kalau dia sudah berbicara semua harus diam. Yang jika dia berkehendak semua harus nurut dan patuh. Ya, sekarang kan viral ya di media sosial ya, kalimat makhluk terkuat di dunia. Ya, siapa kira-kira yang dimaksudkan oleh mereka itu makhluk terkuat di dunia? Ya, yang sering lewat di beranda-beranda media sosial kita. Siapa kira-kira yang mereka maksudkan? Makhluk terkuat di dunia. Emak-emak sih. Mak-mak ya, nah, ibu-ibu. Yang bisa kasih Jadi, berhenti kapal, Ustaz. Tak jadi orang kan. ya. Subhanallah. Yang bisa kasih berhenti kapal. Cuma emak-emak, ibu-ibu, perempuan. Bayangkan, bisa kasih berhenti kapal. Ya. Nah, dalam kehidupan berumah tangga ini bisa menjadi salah satu penyebab masalah. Memicu ketidakharmonisan. Memicu kerenggangan di dalam kehidupan berumah tangga. Lawan daripada tawadhu adalah
angku, ya. Angku, ego. Nah, maka wazaujatu kadzaliknya pada baris berikutnya, wazaujatu kadzalik, maka demikian pula istri. Wa mata ma ra'a ahadu zawjaini annahu afdal minal akhar. Ya. Beliau mengatakan jika salah satu dari mereka merasa lebih unggul, lebih baik, lebih mulia dari yang lain, mungkin karena kedudukan, bisa babi mansib karena kedudukan, au syahadatin atau ijazah, au nasabin atau keturunan, au jamalin atau kegagahan atau kecantikan, au ayyi mizatin wahabahullahu iyyaha, atau kelebihan apa saja yang Allah karuniakan kepadanya. Fa inna kiyanal usrati bisyaklin am fi khatarin, maka sesungguhnya keberlangsungan keluarga berada dalam ancaman bahaya yang sangat besar. Ini penting ini ya, untuk benar-benar dipahami, dimengerti, dan diyakini oleh setiap kita. Bahwasanya kapan salah satu dari pasangan itu bersikap keras, ya, ego, angku, ya, tidak mau tunduk, ya, merendah, tawadu kepada pasangan yang lainnya, maka itu artinya keluarga mereka sedang berada dalam ancaman yang sangat besar dan berbahaya. Baik, kita telah menyelesaikan paragraf yang pertama. Kita masuk pada paragraf yang kedua. At-tawadhu'u lahu ma'nayan. Beliau mengatakan tawadhu itu memiliki dua makna. Al-awwal, yang pertama, an taqda'a li awamirillahi ta'ala wa rasulihi wa la ta'sihima mahma balagha sya'nuka. Engkau harus tunduk pada setiap perintah Allah dan perintah Rasulnya, dan Anda pantang untuk menentangnya, bermaksiat kepadanya, mahma balagha sya'nuka, ya, meskipun engkau memiliki kedudukan yang sangat tinggi, ya, atau setinggi apapun kedudukan, setinggi apapun pencapaian. Kecenderungan manusia, ma'asyiral muslimin, ketika dia telah mencapai kekayaan pada level tertentu, hartanya sudah banyak, mobilnya sudah sangat mewah, rumahnya laksana istana, maka banyak manusia dalam kondisi seperti ini sudah menganggap remeh dan menganggap enteng perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dia menganggap remeh dan menganggap enteng larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti orang itu telah kehilangan tawadhu pada maknanya yang pertama. Karena makna tawadhu yang pertama adalah ketundukan, kepatuhan, ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan berpantang untuk melanggarnya. Ya, meskipun seseorang telah mencapai pencapaian yang maksimal dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, makna yang kedua dari tawadhu, an tahtariman nasa mahma kanu, bahwa engkau menghargai setiap orang bagaimanapun tingkat levelnya, bagaimanapun kondisinya. Dia mau cacat, dia mau miskin papa, dia mau buruk rupa, ya,
bahkan berbeda agama sekalipun. Itu tidak menghalangi Anda untuk menghargainya sebagai manusia. Karena memang Allah Subhanahu wa taala secara umum telah memberikan kemuliaan kepada manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan Bani Adam, anak keturunan Adam. Wa tuqaddiruhum wa tulinu lahumul janib. Dan Anda memberikan penghargaan kepada mereka, bersikap sopan dan santun kepadanya. Wala tatakabbar alaihim mahma kunta. Dan engkau tidak bersikap angkuh dan sombong kepada mereka, ya, bagaimanapun kondisimu. Ya, siapapun engkau, mau jadi anggota dewan kan nantinya, mau jadi juragan kan nantinya, apalagi menjadi seorang yang memiliki ilmu agama, menjadi seorang ustadz, menjadi seorang alim, menjadi seorang faqih, ya. Jangan sampai bersikap angkuh dan sombong terhadap orang lain. La khaufan minhum wa la tama'an fima indahum. Anda lakukan itu bukan karena segan kepada mereka, bukan karena takut kepada mereka. Ada kan orang juga bersikap sopan, santun kepada orang lain karena dia takut, karena dia segan. Anda lakukan itu bukan karena motivasi tersebut. Dan juga bukan karena mengharapkan apa yang ada padanya. Kadang seseorang itu bersikap tawadhu, ya, kepada anggota dewan. Tawadhu sekali dia sama anggota dewan. Tawadhu dia sama sekali dengan pejabat pemerintah. Kenapa dia tawadhu sekali? Ya puang, ya, kemana-mana puang, ya, ya keraing, kemana-mana keraing. Ya, kalau sama anggota dewan dan terusnya. Ada motivasi tertentu yang dia sembunyikan di dalam hatinya. Ya. Karena ingin mendapatkan peluang-peluang. Ya. Peluang bisnis kah? Peluang investasi kah? Atau kemudahan-kemudahan dari orang yang memiliki jabatan itu. Bal ta'atan lillahi ta'ala wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Anda melakukan hal tersebut. Ketawaduan. Ya. Rendah hati. Tidak angkuh, tidak sombong. Memberikan penghargaan, ya, kepada siapa saja. Anda lakukan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mana dalilnya? Nah, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 82. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ard. لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Baik. Itulah negeri akhirat, yaitu surga. Negeri akhirat itu, kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah jadikan untuk orang-orang yang tidak menyombongkan diri atau tidak ingin menyombongkan diri di bumi dan tidak menginginkan kerusakan atau tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik itu hanyalah milik orang-orang yang bertakwa. Jadi ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat dalam surah Al-Qasas, ya, 80 berapa ini? 82 atau 83? 83 ya. Surah Al-Qasas 83 ini jelas maknanya, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan di akhirat kepada orang-orang yang memiliki sifat tawadhu, tidak ingin
menyombongkan diri di muka bumi ini. Ya, bagaimanapun level-level tinggi pencapaian-pencapaian ia dalam banyak bidang kehidupan. Dia tidak mau melakukan keangkuhan dan kesombongan. Dan tidak mau melakukan kerusakan. Baik, ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, ma naqasat sadaqatun min malin. Sedekah itu sama sekali tidak mengurangi harta. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzah. Dan tidaklah Allah menambahkan kepada seseorang, ya, dengan sifat pemaafnya kecuali kemuliaan. Semakin pemaaf dia, semakin memaafkan dia, maka dia akan diberikan kemuliaan. Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah seseorang itu tawadhu, bersikap rendah hati karena Allah, bukan karena keseganannya kepada orang lain. Ini menyetel niat ini memang agak rumit nih. Kadang kita termotivasi untuk tawadhu, ya, kalau orang itu kita segani, ya, kalau orang itu kita takuti. Makanya Syekh tadi itu mengatakan, mana tuh? La khaufan minhum wala tama'an fima indahum. Anda lakukan itu bukan karena segan, bukan karena takut kepada mereka, dan bukan juga karena mengharapkan sesuatu yang dimilikinya. Tamak terhadap sesuatu yang dimilikinya. Tapi kita lakukan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disitulah ganjarannya. Ketika kita lakukan itu karena Allah, apa ganjarannya? Illa rafa'ahullah. Kecuali orang yang tawadhu karena Allah itu pasti akan diangkat derajatnya, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, ya, dalil yang kedua, masih hadis, ya, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha auha ilayya an tawada'u hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Sesungguhnya, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan atau mewahyukan kepadaku. Apa wahyunya? An tawada'u, bahwa hendaklah kalian, wahai para manusia, ya, bersikap tawadhu, bersikap rendah hati. Sehingga tidak ada seorang pun yang membangga-banggakan dirinya kepada orang lain. Dan tidak ada seorang pun yang melampaui batas atau yang menganiaya orang lain. Dan ini adalah merupakan wahyu yang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar semua manusia bersikap tawadhu, ya, sehingga tak seorang pun, ya, dari manusia itu, khususnya umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membangga-banggakan dirinya, ya, apalagi sampai bersikap melampaui batas, ya, menzalimi orang lain. Wal'iyadzubillah. Ya, selanjutnya, ya, Syekh mendatangkan satu syair yang indah ini, ya, tentang tawadhu ini. Luar biasa ini. Ya, syairnya ini. Beliau mengatakan, tawadha takun kan najmi laha linadhirin ala safahatil ma'i wa huwa rafi'u. Wah, keren ini, syairnya. Tawadha, ya, tawadha takun kan najmi, bersikap tawadhu'lah engkau, maka engkau akan menjadi seperti bintang. La halinadhirin ala safahatil ma'i, ya, yang tampak oleh orang-orang di permukaan air. Wa huwa rafi'u, padahal sesungguhnya dia adalah
sangat tinggi. Jadi kalau kita duduk-duduk di malam hari di danau ya, di danau atau di kolam ya kan. Maka kalau kita melihat ke danau itu, ke permukaan danau itu atau ke kolam itu, kita akan melihat bintang-bintang. Iya enggak? Nah, padahal bintang kan di atas. Kita melihatnya di bawah dia. Ya. Seolah-olah dia tenggelam dalam air danau itu. Ini menunjukkan ketawaduan. Ya, Anda melihat bintang itu berada di dalam kolam atau di dalam danau. Padahal sejatinya dia sangat tinggi di atas Anda. Ya. Jadi subhanallah, ya, makna daripada syair ini luar biasa. Lalu beliau mengatakan, syair ini mengatakan, wala takun kaddukhani ya'lu binafsihi ila tabaqatil jawi wa huwa wadhi'u. Janganlah engkau seperti asap yang terus meninggi, meninggi, meninggi. Padahal sejatinya dia adalah sesuatu yang remeh. Ya. Terus meninggi, padahal dia sesuatu yang remeh. Ya, bagaimana asap itu? Ya. Asap pada dasarnya dia ringan, ya kan? Dan apa manfaatnya asap? Ya. Mengganggu penciuman. Tapi dia terus meninggi, 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 meninggi. Ya. Jangan seperti asap. Terus meninggi padahal dia rendah. Baik. Nah, ini syair ini mengisyaratkan bahwa ketawaduan itu, ma'asyiral muslimin, tidak menyebabkan seseorang itu berada di level yang paling rendah. Bahkan dengan ketawaduan itu, Allah akan mengangkat derajatnya pada level yang sangat tinggi. Dan kesombongan, keangkuhan, itu tidak akan membuat seseorang itu berada pada derajat yang mulia dan dimuliakan. Bahkan dengan kesombongannya itu, meskipun dia memiliki kelebihan, dia akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diturunkan derajatnya ke level yang paling rendah. Wal'iyadzubillah. Baik, ma'asyarul muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembacaan tema ini secara sempurna. Ya, semoga pelajaran-pelajaran yang telah kita sampaikan ya dapat dipahami dengan baik dan semoga kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan berumah tangga kita masing-masing sehingga harapan kita untuk bisa mewujudkan keharmonisan, ya, sakinah, mawaddah, warahmah bersama dengan seluruh anggota keluarga kita ya dapat kita rasakan dan dapat kita wujudkan. Baik, saya kembalikan kepada moderator untuk memandu kita masuk pada sesi berikutnya. Berapa jumlah kemarin? 60-an ya jumlahnya ya? Wah, ini Iya, 44. kemarin agak tambah. Ya, Masya Allah kemarin. Oke, barakallahu fiik. Insya Allah. Syukran jazakumullah khairan kami ucapkan kepada Ustadz kita, guru kita, materi kita atas materi yang sangat luar biasa. Baik, Barakallahu fiik. setelah pemaparan materi, sebenarnya ada prosedur terbaru dari yayasan atau dari pihak panitia untuk sedikit sosialisasi tentang program yayasan. Oh iya, silakan. Acara ini diselenggarakan oleh Pondok Darul Quran wal Hadis di bawah naungan Yayasan Jaziratul Quran Indonesia. Sekurang-kurangnya kami memiliki 16 program di bulan Ramadan ini. Salah satunya yaitu kelas parenting Ramadan, tebar Quran,
kemudian tempat iftar, ada zakat fitrah, wakaf Al-Quran, kemudian ada zakat mal, challenge sedekah 30 hari, kemudian sedekah anak yatim, sedekah subuh, istiqomah, kemudian ada parsel pejuang nafkah, parsel guru Quran, dan masih banyak lagi. Kami mengajak para peserta untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat seluas-luasnya dalam program-program yang kami adakan. Baik, mungkin itu sedikit sosialisasi dari kami. Kita lanjut ke sesi tanya jawab, Ustaz. Khairan, barakallahu fiik. Ya, kalau dari para peserta, jika ada yang ingin langsung bertanya, silakan raise hand atau mengirimkannya di kolom chat atau kolom komentar. Kami persilahkan. Ya, ada yang raise hand dari Widya Ayuwandira. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada problem rumah tangga orang tua saya Ustadz ya. Dan baru terjadi pas berbuka kemarin, semalam ya. Nah, saya mau minta solusinya Ustadz dan pandangannya dalam Islam seperti apa. Ini kedua orang tua kan sudah bertahun-tahun bersama. Nah, sering memang terjadi konflik di antara beliau. Nah, kemudian kemarin sampai meluap emosinya ibu saya kepada bapak. Nah, ada adik saya, saudara saya itu, adik ketiga saya itu dia malah ngompor-ngomporin Ustadz, nambahin masalah gitu, malah disuruh mama saya itu luapkan semua emosinya, kemudian kalau mau pisah-pisah saja gitu Ustadz. Maksudnya Ya, ya kayaknya saudara kedua saya sama saudara ketiga saya memang kayaknya sepakat kalau mereka ini berpisah begitu Ustadz. Nah, kemarin saya sempat lerai orang tua. Nah, itu lagi apa? Qadarullah ndak sempat menghalangi mama lempar sesuatu ke bapak gitu kan. Kemudian saya sempat pukul pipinya adik itu karena sempat berucap seperti itu dan tidak mau diam padahal sudah mulai mereda tapi malah tambah dipanas-panasin begitu ya Ustadz ya. Nah, saya mau minta pandangannya Ustadz bagaimana semestinya apakah memang usul untuk berpisah itu baik apa ini Ustadz ya. Karena memang dari sisi ini Ustadz, kita sebagai anak kasihan lihatnya juga sih. Cuman saya pikir bercerai kan tujuannya syaitan ya Ustadz ya untuk memecah belah rumah tangga ya Ustadz. ya betul. Betul. Jadi saya minta solusi nih Ustadz. Ya, barakallahu fiik. Ya. Barakallahu. Saya ajak ya teman-teman peserta semuanya di bulan Ramadan ini kita doakan orang tua saudari kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelembutan pada hati keduanya, ayah dan ibunya, mengembalikan kepada keduanya akal sehat mereka. Allahumma rudda ilaihima rushdahuma. Ya Allah, kembalikanlah kepada keduanya pikiran sehat mereka masing-masing. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada keduanya taufik, hidayah, petunjuk, bimbingan
untuk lebih baik, lebih sopan, lebih santun, ya, menyikapi pasangan masing-masing. Maka narifku fi syai'in illa zanahu wa ma nuzi'a an syai'in illa syanahu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidaklah kelembutan itu diletakkan pada sesuatu kecuali pasti membuat sesuatu itu menjadi sangat indah dan menyenangkan. Dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu kecuali sesuatu itu menjadi sangat mengerikan dan menakutkan. Ya. Ini pentingnya kelembutan, ya, di dalam menyikapi pasangan dan anggota rumah tangga. Kita berdoa semoga kita semuanya diberikan oleh Allah kelembutan tersebut. Ya. Dan talak itu wa in kana mubahan, kata para ulama. At-talaq wa in kana mubahan fahuwa abghadul halali ila Allah. Ya. Meskipun dia mubah, meskipun dia disyariatkan, tapi perlu dipahami bahwasanya talak itu, perceraian itu adalah kehalalan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, talak itu tidak boleh menjadi solusi pertama, ya, yang dipilih oleh seseorang dalam menyelesaikan problem yang terjadi dalam rumah tangganya. Itu jangan menjadi usulan pertama, jangan talak itu menjadi pilihan pertama. Ya. Dia seperti al-kai, ya, pengobatan dengan cara menempelkan besi panas, ya, di telapak kaki biasa atau di tempat-tempat yang sakit. Itu al-kai namanya. Akhirud dawa al-kai. Ya. Pengobatan terakhir adalah dengan cara al-kai. Kalau sudah tidak ada pengobatan yang, ya, atau sekarang ya di dunia modern ya, pengobatan terakhir adalah amputasi. Nah, kalau sudah tidak bisa lagi diapa-apain, amputasi. Ya, itu adalah pengobatan terakhir. Nah, demikian halnya dengan perceraian dalam kehidupan rumah tangga. Nah, jangan kita justru menjadi pembantunya setan, ya, dalam program utamanya. Jadi iblis itu kan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ya, itu mengumpulkan bala tentaranya. Sehingga sananya iblis itu, kata Rasulullah, berada di lautan. Di sanalah ia mengumpulkan seluruh bala tentaranya dari kalangan syaitan-syaitan. Lalu, ya, iblis meminta laporan-laporan, ya, dari mereka, apa yang telah mereka lakukan, ya, terhadap manusia. Maka melaporlah mereka. Ada yang mengatakan, saya membuatnya minum khamar, saya membuatnya berzina. Nah, lam taf'al syai', kata iblis, kamu belum melakukan sesuatu yang berarti. Hingga kemudian datang setan yang mengatakan, saya senantiasa menggoda orang itu, ya, hingga aku memisahkan keduanya. Hingga aku menceraikan di antara keduanya, atau memisahkan di antara keduanya. Maka iblis pun mengatakan, ni'ma anta, engkau yang terbaik. Lalu mendekatkan setan itu ke sisinya dan memberikan kepadanya mahkota kemuliaan. Jadi prestasi terbesar iblis adalah ketika ia sanggup menceraikan atau memisahkan dua pasangan suami istri dari kalangan orang-orang beriman. Maka waspada, jangan ya, anak ini jangan justru jadi pembantu iblis atau setan dalam menjalankan programnya. Ya. Bahkan kita diperintahkan untuk mengislah, ya, mendamaikan. Ya, seandainya orang lain di luar sana kita mendapatkan pahala yang demikian besar ketika mendamaikannya, lalu bagaimana ketika kita mendamaikan orang yang terdekat dalam kehidupan kita, ayah bunda kita. Dan memang kita harus pahami bahwasanya, ya, semakin tua usia pernikahan, semakin rentan untuk berpisah, semakin rentan untuk berpisah, ya kan?
Mengapa? Ada tumpukan-tumpukan masalah dan problem di dalam hati terkait dengan sikap dan tingkah laku pasangan yang menyakitkan barangkali dan mengecewakan, tertumpuk-tumpuk. Ya. Seandainya seseorang itu tidak memiliki kelapangan dada, ya, tidak memiliki tasamu, dan tidak memiliki al-afu, tidak memiliki toleransi, tidak memiliki sifat pemaaf, ya, maka lambat laun hatinya pun akan menjadi sangat sempit dan pada akhirnya meledak. Oleh karenanya kan salah satu di antara kita yang telah kita pelajari adalah bagaimana seorang itu punya at-tasamu, itu kan yang ke-8 ya. Yang yang ke-8. Ya, dia tasamu, berlapang dada ya terhadap pasangannya dan selalu memberi maaf. Apalagi wanita ya, wanita tidak boleh larut dengan perasaannya. Ya, nasihati ibu ya. Dia tidak boleh larut dalam perasaan kemarahannya, kedongkolannya, apalagi di bulan Ramadan. Ya. Kam min sha'imin, kata Rasulullah, la yajidu min siyami illa al-ju'ul wal atash. Ya. Betapa banyak orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga belaka. Man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa, kata Rasulullah, yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan kotor, keji, perbuatan-perbuatan nista, ya, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Allah nggak butuh sama puasanya. Maka puasa ya, di dalam syariat kita berfungsi untuk tahdzibun nafs wa tazkiyatun nafs, ya, memperindah pribadi kita dan mensucikan jiwa. Itu salah satu di antara fungsi utama daripada zakat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Baik. Nah, bagaimana solusinya nih ya, solusinya ingat ke akhirat, apalagi di masa tua tuh. Di masa tua. Sampaikan kepada ibu bahwa pintu surganya ibu ada pada suami. Ya, Rasulullah yang bilang kan, ya, kepada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, unzuri nafsiki ilaihi, perhatikan posisimu padanya, pada suamimu. Fa innahu jannatuki au naruki, karena sungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Ya, surgamu manakala engkau bersikap santun, sopan, hormat, taat, patuh kepadanya, dan menjadi neraka bagi manakala engkau bersikap angkuh, sombong, ya, nusyuz, bermaksiat, yang membangkang, apalagi sampai wal'iyadzubillah, ya, menganiaya, wal'iyadzubillah. Dan kepada ayah sampaikan untuk tetap bersabar, ya, ihtisab, yang mengharapkan pahala dari Allah, ya, menghindar untuk sementara, ya, menjauh untuk sementara, ya, semoga dengan cara itu ibu ya bisa lebih ditenangkan. Sampaikan kepada adik, ya, jangan menjadi pembantunya setan dalam hal ini, yang ngompor-ngompori. Cuman setan itu yang ngompor-ngompori seorang untuk melakukan kemaksiatan, dan tidak ada kemaksiatan ya yang lebih besar bagi seorang wanita kecuali nusus, membangkang kepada suami. Ya. Wal'iyadzubillah. Mungkin ya seperti itu jawaban kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Baik, insyaallah. Ya, itulah tadi jawaban dari Ustaz kita. Kami dari panitia mungkin menyarankan untuk mengajak keluarganya untuk ikut dalam kelas parenting kita ini. Semoga dengan itu memberikan pencerahan. Ya, kami lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Ya, datang dari Sa'adah. Apa Ustaz izin bertanya? Apakah menjaga diri atau membatasi diri dari orang yang perkataannya memang dasarnya suka menyinggung perasaan, apakah termasuk sombong atau berbangga diri, dan bagaimana nasihatnya Ustaz? Barakallahu fiik. Ya.
menjaga diri dari orang-orang yang memang memiliki karakter yang tidak baik, itu bukanlah kesombongannya. Itu adalah sesuatu yang diperintahkan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita diperintahkan untuk menghindari orang-orang yang memiliki kepribadian dan karakter yang buruk. Baik, ya, agar kita tidak terpengaruh oleh mereka. Apa itu kesombongan? Kesombongan itu batarul haq wa ghamtun nas. Ya, menolak kebenaran dan menganggap remeh, menganggap rendah orang lain. Ya. Jadi sikap kita menghindar, ya, bukan karena kita rendahkan dia. Ya. Ketika kita berjumpa, ya, kita tetap menyapa, memberi salam. Ya, dia butuh bantuan, kita tetap memberikan bantuan. Hanya saja ketika dia sudah berkata-kata yang tidak baik, ya, maka kita menghindar. Kapan dia menunjukkan sikap-sikap yang tidak baik, ya, kita menghindar agar kita tidak terdampak, ya, oleh keburukan sifat dan sikapnya itu. Wallahu ta'ala. Ya. Fadhal. Baik. Ada pertanyaan dari salah satu peserta, namun tidak ingin disebutkan namanya. Yeah. Kami bacakan saja. Ya, Bismillah. Afwan Ustaz, izin bertanya. Bagaimana seharusnya sikap seorang istri jika terjadi problem sama pasangan? Kadang sudah menurunkan ego untuk minta maaf, tapi Yeah. Jadi bagaimana sikap istri, ya, dalam hadits Abdurrahman bin Auf? Ya, dalam hadits Abdurrahman bin Auf, ya. Sikap istri, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Maukah aku kabarkan kepada kalian istri-istri kalian yang akan menjadi penghuni surga? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat tanya, tentu ya Rasulullah. Qal al-wadud, al-walud, al-a'ud. Ya, wanita-wanita penghuni surga nanti itu adalah wanita-wanita yang memiliki 3 sifat utama. Yang pertama subur, banyak anak. Yang kedua penyayang. Ya. Yang ketiga al-a'ud, yang selalu kembali. Maka Rasulullah bertanya, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Man a'ud ya Rasulullah?" Apa maknanya yang selalu kembali? Rasulullah menjelaskan, allati idza usi'at ilaiha, yaitu wanita atau istri yang ketika disakiti, dia disakiti. Wanita disakiti, marah, wajar. Ya, sebagai manusia, ya, dari sisi kemanusiaan, ya, memang setiap manusia ketika disakiti dia akan marah. Ya. Atau ghadibat, dia dalam kondisi marah. Ya, wajar kalau orang marah menjauh, ya kan? Dilihat dari sisi kemanusiaannya. Ya. Au ghadiba 'alaiha zaujuha, atau suaminya marah kepadanya. 3 kondisi yang sama, negatif. Tapi berbeda konteksnya. Yang pertama disakiti, yang kedua marah-marah, yang ketiga dimarah-marahi. Nah, wanita yang memiliki sifat ketiga al-a'ud dalam 3 kondisi ini, qalat hadhihi yadi fi yadik, inilah aqtaidu bighamdin hatta tarda. Ya, dia justru mendekat kepada suaminya. Jadi sikap yang diarahkan atau ditunjukkan oleh Rasulullah bagi seorang istri dalam 3 kondisi ini adalah mendekat kepada suami, bukan menjauh. Mendekat kepada suami, meletakkan kedua tangan, menunjukkan penyerahan. Ya, bukan menunjukkan keangkuhan, kejagoan, kemarahan, ya. Bukan mengangkat tangan, mengambil sesuatu, melempar-lempar. Bukan. Ya, perintahnya Rasulullah
wanita itu ketika berada dalam kondisi ini, dia datang kepada suaminya mendekat, lalu meletakkan kedua tangannya sebagai bentuk penyerahan. Ya. Lalu dia berkata, inilah aktahilu bighamdin hatta tarda. Sesungguhnya aku tidak akan mungkin nyenyak tidur sampai engkau ridha kepadaku. Sampai engkau senang kepadaku. Nah, inilah sikap yang mesti ditunjukkan oleh istri kepada suaminya. Seandainya bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan hadis ini, ya silahkan diprotes, ya silahkan disanggah, ya silahkan untuk tidak percaya. Tapi ini adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahaya kalau kita tidak percaya, bahaya. Nah, ini harus kita sampaikan kepada istri kita, ini harus kita ajarkan dan kita tanamkan kepada anak-anak putri kita, ya, supaya nanti ketika dia berumah tangga, ketika ada masalah tidak semakin besar masalahnya, ya. Tapi masalah itu semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, ya, karena sikapnya yang ideal itu, ya, dia tidak berontak, ya. Ya biasanya kan wanita kan karena terbawa oleh perasaan, ya wanita, ya, perasaan wanita lebih dalam, ya, keinginan untuk berontaknya itu lebih besar, keinginan untuk marah-marahnya itu melampiaskan kejengkelannya dengan kata-kata itu lebih besar, ya, semestinya tidak demikian, ya, jangan sampai seperti itu, ya. Inilah sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, terkait dengan bagaimana sikap seorang wanita yang menghadapi suaminya. Ya, barangkali begitu jawaban saya. Baik. Tafadhal Ustaz Agung. Ya, Ustaz. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Datang dari Ridhatullah. Afwan Ustaz, izin bertanya, saya punya kakak yang temperamental, yang sering memarahi dan menyakiti saudara dan ibu saya. Bagaimana cara saya menasihati kakak saya ini? Dan apakah saya salah jika hanya berdiam diri ketika dia menzalimi saudara dan ibu saya? Karena saya sudah lelah, Ustaz. Ini sudah terjadi bertahun-tahun lamanya semenjak ayah saya meninggal di tahun 2014. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini bahaya nih. Dosa besar itu, auzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Hidayah itu ada dua. Hidayah itu ada dua. Yang pertama, hidayah itu al-irsyad. Hidayah dalam bentuk nasihat, ya, bimbingan, arahan. Nah, ini kewenangannya diberikan kepada seluruh manusia. Ya. Kita berwenang bahkan pada tataran tertentu berkewajiban memberikan jenis hidayah ini, yaitu hidayatul irsyad, ya, memberikan nasihat, memberikan wejangan, arahan, tuntunan, ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi. Barang siapa melihat kemungkaran maka hendaklah dia rubah kemungkaran itu dengan tangannya, atau jika tidak mampu maka dengan lisannya, ya. Maka ini adalah hidayatul al-irsyad. Hidayah yang kedua namanya hidayatul taufiq. Hidayatul taufiq. Hidayah ini wujudnya adalah seseorang menjadi patuh menerima saran, menerima nasihat, menerima bimbingan, dan mengaplikasikannya, melaksanakannya. Nah, hidayah yang kedua ini Allah tidak berikan kepada siapapun kewenangannya, bahkan kepada para nabi dan rasul. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sangat bersedih hati, beberapa kerabat-kerabat dekatnya, paman-pamannya tidak menerima dakwahnya, padahal beliau sudah sampaikan dengan cara yang paling baik, paling elegan, paling santun, ya, paling ilmiah, tapi tetap ditolak. Rasulullah sangat sedih, maka turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah. Hidayah yang mana? Tentu hidayah itu taufik. Kalau hidayah itu irsyad, Rasulullah telah lakukan.
Akan tetapi hanya Allah lah yang dapat memberikan hidayah. Hidayah apa? Hidayah itu taufik. Hanya Allah yang berikan. Bahwa orang itu menerima dan mengamalkannya, itu hanyalah hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Maka dalam konteks ini, ya, kepada kakak yang temperamental, yang suka menyakiti saudara-saudaranya, bahkan menyakiti kedua orang tuanya, dinasehati. Sampaikanlah dia ayat-ayat terkait dengan bakti kepada kedua orang tua. Seperti dalam surah Al-Isra itu ya, ayat ke-23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Imma yablughanna 'indakal kibara aw ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ya, kami telah menetapkan dan atau Tuhanmu telah menetapkan bahwa janganlah engkau menyembah kecuali hanya kepadanya, dan kepada kedua orang tua hendaklah engkau berbuat baik. Apabila mereka telah sampai pada usia tua di sisimu, salah satunya atau kedua-duanya, maka jangan sampai engkau mengatakan kepada keduanya atau salah satu dari keduanya, uffin, kalimat ya, bentakan. Wala tanharhuma, jangan engkau hardik mereka. Wa qul lahumā qawlan karīmā, tapi upayakanlah untuk menyampaikan kalimat-kalimat yang mulia, kalimat-kalimat yang santun dan menyenangkan kepada keduanya. Sampaikan kepada kita. Dan tidak ada dosa yang Allah Subhanahu wa taala akan percepat ya azabnya ya sebelum azab di akhirat melebihi durhaka kepada kedua orang tua. Nah, saya punya pengalaman ya, Bapak ya, pengalaman pribadi di Rumah Sakit Wahidin. Suatu hari di tahun 2011 ya kalau tidak salah. Saya diminta untuk menangani pasien ya, seorang pemuda yang kondisinya sangat mengenaskan, mengerikan, subhanallah. Kedua tangan dan kakinya diikat ya, dan dia meronta-ronta, kejang-kejang, ya, mengerang-ngerang, histeris, matanya membelalak ya, ketika dia histeris. Ya, durasi tenangnya cuma sebentar, lalu histeris lagi, gemetar, meronta-ronta, ya, matanya melotot ke sana kemari. Ya, bahkan dia mungkin karena getaran itu dia menggigit ya, menggigit. Terkadang dia menggigit lidahnya sampai itu darah-darah itu mengering ya di sekitar mulutnya sampai ke pipinya. Itu darah-darah, bekas-bekas gigitan ya, lidahnya dia gigit, kadang bibirnya tergigit ya. Mungkin kan dia sudah tidak sadari itu kan. Nah, kondisinya pokoknya sangat mengerikan kalau kita lihat ya. Ketika itu saya membatin bagaimana caranya ini ya. Ya mau diruqyah suaranya lebih besar daripada bacaan Al-Quran kita, mau dinasehati dia tidak dia mungkin tidak dengar kan, tidak peduli, dia terus berhisteris, teriak-teriak. Maka saya ingat ya peristiwa sahabat yang mau dibakar itu kan ya, karena sangat tersiksa ya, tidak mati-mati juga. Maka Rasulullah memanggil orang tuanya ya, dan mengatakan ini ada kesalahan ya, ada kedurhakaan yang dia lakukan, maka maafkan dia. Setelah dimaafkan ya, lelaki itu pun wafat. Maka saya juga seperti itu, saya panggil, saya minta, mana ini orang tuanya, ibunya. Maka ibunya ada di luar ternyata ya, sudah tua. Saya panggil ibunya itu masuk ke dalam, lalu saya bertanya, ibu ya tidak kasihan lihat anaknya ini ya, tatapannya menerawang ya, kosong. Saya bilang saya yakin ya, atau saya mengatakan saya duga ya, ini anaknya ibu ini punya
sikap ya kesalahan yang sampai hari ini melukai perasaannya ibu. Ya, ibu sangat terluka, sangat kecewa. Ya ada, saya duga ini ada. Dan kalau ibu tidak maafkan, anaknya akan begini terus kondisinya. Ya, tiba-tiba berkaca-kaca matanya. Ya, lalu kemudian ada linangan air mata menetes. Saya bilang, ibu, kalau ibu memang masih memiliki rasa sayang kepada anak ini, ibu berwudu, ya, sholat 2 rakaat. Di waktu sujud, adukan semua itu masalah kepada Allah. Ya, lapangkan hati ibu, buang itu masalah itu dalam hatinya ibu terkait dengan sikap anak ini, dan maafkan dia. Serta doakan semoga Allah ringankan keadaan. Ya, dalam kemudian ibu itu pergi berwudu. Kawan wanita keluar, ya diambil kenanya, dia sholat. Subhanallah, subhanallah. Ya, tidak berapa lama setelah ibu itu selesai sholat, anak itu wafat. Ya, anak itu wafat. Subhanallah. Nah, ini menunjukkan ya, membuktikan bahwa betapa kedurhakaan kepada kedua orang tua itu ketika telah melampaui batasnya, Allah akan segerakan azabnya. Ya, Allah akan segerakan perlihatkan bagaimana hukumannya sebelum hukuman akhirat yang menantinya. Waliyahzubillah. Maka nasihatilah ya, siapa saudara itu, hati-hati ki, waspada ki, kedurhakaan kepada kedua orang tua itu akibatnya fatal sekali. Waliyahzubillah. Bisa menimpa kesehatan seseorang, bisa menimpa kehidupan finansial seseorang, ya. Ya, saya juga mengenal ya salah seorang, subhanallah, dia sering membuat ibunya menangis. Sering. Ibunya selalu curhat, kecewa sekali. Tapi ibu itu termasuk ibu yang sangat tegar. Dia tidak mau mengeluarkan kalimat-kalimat umpatan, celaan, kutukan kepada anaknya meskipun dia sering sakit hati. Ya, dia hanya mengatakan hati-hati Kina, hati-hati Ki, bahaya sikap tak itu. Yang saya ketahui, ekonomi orang itu morat-marit luar biasa, berkali-kali ditipu dalam jumlah yang sangat besar hingga pada akhirnya dia terlilit utang di mana-mana. Padahal cara kerjanya itu luar biasa, ya, orang itu. Ya, untuk mencari nafkah itu luar biasa aktif. Tapi tidak pernah baik. Selalu saja gagalnya enggak tanggung-tanggung lagi. Ya. Kegagalan yang membuat dia terlilit utang, diburu-buru, debt collector, ya. Auzubillah. Hidupnya menjadi sangat tidak tenang. Ya. Saya sangat menduga ya, keadaannya dibuat morat-marit seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena sikapnya terhadap kedua orang tua. Ya, belum pada level yang melampaui batas sebenarnya. Tapi sikap-sikapnya itu membuat ibunya selalu tersinggung, ya, sakit hati, menangis. Wallahu a'lam. Ya. Jadi bagi setiap kita ini waspada, hati-hati terhadap kedua orang tua. Nah, Betul. Semoga dimudahkan segala urusan. Kemudian pertanyaan yang terakhir di kolom terakhir komen. betul. Yang 75. Bismillah, akan izin bertanya di luar tema Ustaz. Apa hubungan antara ayah dan anak sambung? Bagaimana sikap dan kiat-kiat sebagai istri agar tujuan keluarga sakinah bisa tercapai? Anak sambung, apa itu anak sambung ya? Saya belum paham itu anak sambung. Anak tiri ya? Saya juga kurang paham Ustaz. Hah? Ada jawabannya di anak bawaan istri Ustaz. Iya, Oh, okay. Oh, ini Rabiba ya? Taib atau Rabaib. Ada dalam Al-Quran itu. Dalam surah apa? Kalau tidak salah dalam surah Al-Ahzab itu ya.
raba'ibukum allati fi hujurikum. Taib. Ya, itu tentang dalam surah Nisa. Ya. Ya, dalam surah Nisa. Itu tentang rabaib. Tentang mahram ya. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatikum wa ummahatikum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'a wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna. Ya, raba'ibukum. Rabaib itu adalah anak bawaan istri yang berada dalam pengasuhan. Ya, pengasuhan ayah tirinya. Kalau ayahnya sudah menggaulinya. Menggauli ibunya maksudnya, menggauli istrinya. Maka anak itu menjadi mahram selama-lamanya. Fa illam takun dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu fala junaha alaikum. Ya, kecuali umpamanya ibunya itu setelah dinikahi tidak sempat digauli oleh suaminya. Ya, maka tidak mengapa dia menikahi anak bawaannya, anak bawaan daripada mantan istrinya. Ya, tidak apa-apa dia menikahi dengan syarat dia belum menggauli ibunya. Tapi kalau dia sudah menggauli ibunya, maka anak bawaan itu menjadi mahram. Wa halailu abnaikum, istri-istri putra-putra kalian. Ya. Itulah mahram seseorang dari wanita-wanita yang ada. Jadi bagaimana menyikapinya? Menyikapinya juga harus waspada kan? Ya, harus waspada. Dia tidak boleh memperlihatkan auratnya, ya, kecuali hal-hal yang lumrah terlihat ketika seseorang bekerja dalam rumah. Ya, seperti rambut barangkali, ya, pergelangan tangan, ya, mata kaki ke bawah, ya. Tapi kalau sudah ke atas itu tidak boleh lagi, harus dijaga. Jangan sampai hal itu membuat syaitan itu mudah ya menggelincirkan seseorang pada perbuatan yang sangat nista dan terkutuk. Ya. Baik. Jadi waspada saja. Wallahu a'lam. Baik, insyaallah. Sudah terjawab semua pertanyaan dari peserta Ustaz. Mungkin closing statement. Baik. Berapa peserta? 38. Oke. Kita bagaimana kita akhiri ya? Iya, Ustaz, closing statement. Oh iya, saya tidak dengar suara antum terlalu pelan. Baik, kita telah berada di penghujung pertemuan. Ya. Syukran wa barakallahu fikum atas partisipasinya ya dalam sesi ini. Dan saya mohon ya teman-teman, ya para ikhwah, akhwat, ya para ummahat, ya juga mendoakan kami ya. Ya kemarin istri kena musibah ya, sakit yang luar biasa di bagian perutnya. Kami sudah bawa berobat semalam ya ke 2 rumah sakit ya. Terakhir ya di Wahidin. Sekarang rawat jalan ya. Doakan semoga di Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Kata kunci ya pada tema yang kita pelajari pada hari ini ya,
yang terkait dengan at-tawadu. At-tawadu. Ya. Ingat bahwasanya ketawaduan itu terhadap pasangan itu adalah merupakan salah satu di antara kunci dan kiat utama untuk mewujudkan kebahagiaan di dalam kehidupan berumah tangga. Semakin tawadhu seseorang terhadap pasangannya, maka akan semakin nyaman, akan semakin indah ya, dalam perasaan pasangan kita dengan ketawaduan itu. Keindahan dan kenyamanan itu akan mengantarkan pasangan kita memberikan penghargaan, memberikan perhatian, dan memberikan pelayanan. Itu sudah otomatis. Ya. Maka marilah kita mendidik diri kita ini, ya. Utamanya bagi ya, mereka-mereka yang Allah uji dengan karakter yang spesifik dari sisi kekerasan, dari sisi egoisme. Ya. Ini harus mendidik dirinya untuk bersikap tawadhu agar harapan untuk bisa nyaman, harmonis, bahagia, tenang, rukun dalam kehidupan berumah tangga dapat terwujud dalam waktu yang singkat. Mereka-mereka yang diuji oleh Allah dengan sikap yang keras, ya, seperti dalam pertanyaan-pertanyaan tadi ini, harus benar-benar ya difahamkan ya kepadanya bahwa sikap tawadhu itu adalah merupakan bawabatu al-fadail. Dia adalah gerbang keutamaan. Siapa saja yang ingin mendapatkan keutamaan itu haruslah masuk pada gerbang, yaitu at-tawadhu. Demikian ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat kami sampaikan semoga memberikan manfaat. Sekali lagi kami ingin tegaskan bahwa yang benar itu datangnya dari Allah, yang keliru dan salah datangnya dari pribadi kami. Maka kewajiban kami adalah memohon ampun kepada Allah dari setiap kesalahan dan kekeliruan yang telah tersampaikan, agar kami tidak bertanggungjawabkan di hadapan Allah kala nanti pada hari kiamat. Dan kewajiban antum semuanya dan seterusnya yang mendengarkan rekaman ini kalau nanti suatu saat didengarkan, kewajiban antum ada dua. Pertama, menolak semua kesalahan dan kekeliruan itu, ya. Dan yang kedua adalah meluruskan dan membenarkan kekeliruan dan kesalahan itu agar ia tidak terwariskan pada generasi kita selanjutnya. Demikian, dan pada akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit ya, sudah siap-siap ke kampus lagi. Baik, Ustaz, syukran jazakumullah khairan. Ya. Baik, para peserta sekalian, berakhirnya closing statement tadi, maka berakhir pula rangkaian agenda kita pada pagi hari ini dalam agenda kelas parenting Ramadan. Kami ingin sedikit menyampaikan bahwa kami dari panitia mengajak atau menghimbau kepada para peserta untuk meresume materi, kemudian diupload ke IG masing-masing dan di-tag ke IG yayasan. Dan nanti peserta yang terbaik akan mendapatkan buku 99 Kiat Keluarga Bahagia ini, insya Allah. Baik, sekian dari kami. Kami juga mengucapkan ya ada kipas angin.
resume atau ringkasan-ringkasan seperti kata-kata mutiara, apa ya, kata-kata yang terbaik yang didengar di salah satu di setiap materi. Kan materi sekarang materi 10. Nah, misalnya di materi 10 itu ada kata-kata yang menyentuh hati atau bagaimana. Paling ringkasan materi. Ya, ya. Kalau ringkasan materi terlalu panjang di media sosial. Kata-kata mutiaraannya. Ya kalau bisa setiap pertemuan. Artinya kan nanti diambil yang paling baik dan paling banyak mengupload dan mengetek media sosialnya yayasan. Nanti di share di grup. Bagi yang belum masuk grup, kita himbau untuk masuk ke grup. Ada admin kirim ini link. Nanti itu langsung tersambung ke grup parenting Ramadan di WA. Nanti kita share di situ informasi-informasi yang berkaitan dengan hal ini. Insyaallah. Baik, saya kira semua jelas. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kami akhiri pertemuan kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak bisa lagi. Ini siapa? Boleh jangan